Lalu untuk pengertian database server sendiri yaitu sebuah aplikasi yang menyediakan pengelolaan basis data dengan menggunakan model client server. Sekarang selanjutnya untuk fungsi database server. Yang pertama, fungsi database server itu yaitu untuk dapat menyimpan data pada suatu lokasi. Yang kedua, meningkatkan keamanan data. Ketiga, klien dapat mengakses data-data yang tersimpan di database secara bersamaan. Lalu untuk yang keempat, memudahkan untuk pencarian dan pengalihan data. Untuk cara kerja database sendiri itu dikarenakan menggunakan model client server, yang dimana server membagi tugasnya, yang dimana server sebagai pengolah dan klien sebagai pengguna. Jadi untuk diibaratkan, apabila Anda memiliki sebuah website WordPress dan Anda ingin membuat satu user selain admin yang dapat membantu mengelola website tersebut. Jadi untuk cara kerjanya sendiri dicontohkan seperti ini. Dari klien, admin, apabila ingin membuat user dengan contoh misal password dengan username RD, setelah klien di sini menghitungkan data-data yang diperlukan untuk membuat user, nanti data tersebut dikirimkan ke database server. Nah, di database itu diperiksa dulu data-datanya apa sudah sesuai ketentuan, dan apabila sudah sesuai ketentuan, maka data-data tersebut akan disimpan pada database ini. Nah, untuk sebaliknya, untuk pengujiannya kembali, apabila user mencoba untuk login user RD tersebut, maka di sini usernya akan menghitungkan username dan passwordnya. Lalu data tersebut dikirim ke database server untuk dicek kembali apakah data tersebut sudah benar atau belum. Apabila salah, maka akan ada informasi bahwa passwordnya salah. Namun apabila datanya telah sesuai, maka akan langsung diarahkan ke page untuk melakukan debut atau berhasil login. Untuk selanjutnya, contoh database server ini saya menjelaskan cukup dua. Yang pertama ada MySQL dan yang kedua ada PostgreSQL. Nah, untuk pada kelebihan dari MySQL sendiri itu mendukung multi-user. Multi-user maksudnya di sini dapat diakses secara bersamaan tanpa menyebabkan crash pada user lain. Untuk kedua, tidak membutuhkan RAM besar. Lalu yang ketiga, tipe datanya bervariasi. Dan yang keempat, keamanannya yang terjamin. Untuk PostgreSQL sendiri, kelebihannya pertama menyediakan seluruh fitur database. Maksud seluruh fitur database di sini maksudnya bahwa PostgreSQL ini memiliki fitur-fitur, meskipun PostgreSQL ini bersifat open source, tapi PostgreSQL ini memiliki fitur-fitur yang disediakan oleh database server yang bersifat komersial. Lalu yang kedua, didesain untuk pengelolaan database besar. Yang ketiga ada extensibility, yang maksudnya di sini extensibility dimaksud sini, jadi Anda bisa membuat sebuah data atau kolom baru itu. Kan kalau di MySQL sendiri itu untuk jenis-jenis datanya sudah ditentukan, sedangkan untuk di PostgreSQL ini dimungkinkan untuk kita membuat jenis data sendiri. Itu ada yang keempat, ada standar ACID. Standar ACID ini digunakan untuk mencegah kerusakan data dan menjaga integritas data di tingkat transaksinya. Lalu untuk penjelasan sedikit pada MySQL kan adalah database management system yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa antara perangkat lunak aplikasi dengan database server. Lalu terdapat dua lisensi MySQL, yaitu yang pertama GNU General Public License. Lalu setelah diakuisisi oleh pihak Oracle, MySQL sendiri jadi memiliki lisensi yang dibutuhkan untuk komersial.